Halo, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja, bukan? Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kalau kamu sudah kelas 10, perhatikan ya. Nah, berbicara tentang teks laporan hasil observasi, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, struktur, dan jenis. Nah, kali ini kita masuk ke ciri kebahasaan. Ada 3 ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Apa saja, Bu? Yang pertama yaitu kata, frasa, nomina, dan verba. Itu yang pertama ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi, perhatikan ya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu kata. Kata adalah unsur bahasa yang dituliskan atau diucapkan oleh sang penulis berdasarkan hasil pemikiran atau hasil perasaan. Nah, kelas 10 udah pandai dong menulis kata, ya kan? Apalagi menulis kata untuk merayu ataupun membujuk pacar kamu. Nah, selanjutnya yaitu frasa. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Contohnya ya, ayah membeli rumah baru di pinggir jalan. Nah, di sana ada frasa loh. Frasanya apa, Bu? Rumah baru. Itu frasa ya. Lalu contoh kedua, aku sedang menulis beberapa kata. Nah, di sana juga ada frasa, yaitu sedang menulis. Nah, dari contoh berikut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa frasa ini tidak membentuk suatu kalimat. Kenapa, Bu? Karena dia tidak memiliki predikat dan subjek ya. Biasanya predikat dan subjek itu akan membentuk suatu kalimat, tetapi dalam frasa tidak ya. Nah, perlu kamu ketahui bahwa frasa ini sering sekali kita jumpai di sekeliling kita. Bahkan tanpa kita sadari pun, kita sering mengucapkan dan menulis frasa. Itulah frasa. Nah, selanjutnya yaitu nomina. Nomina apa, Bu? Nomina adalah kata benda. Kata benda itu banyak sekali sering kita ucapkan ya. Seperti apa? Sapu, buku, ya, kursi, pensil itu benda. Lalu, verba. Verba adalah kata kerja. Kata kerja di sini biasanya sering sekali kita gunakan dalam membentuk suatu kalimat. Misalnya menyapu, ya, membaca, berpikir, merenung, itu verba. Jadi udah paham ya, 4 jenis ini adalah ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Oh ya, ini baru nomor 1 ya, belum nomor 2 dan 3. Jadi perhatikan. Nah, yang kedua yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu apa, Bu? Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi penjabaran secara umum atau pernyataan umum yang ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan. Itu adalah arti dari kalimat definisi. Adapun contohnya seperti berikut. Anjing adalah hewan mamalia yang dapat dilatih untuk menjadi pelacak jejak. Nah, di sana ada pengertian secara umum loh. Apa pengertiannya secara umum? Anjing adalah hewan mamalia. Perlu kamu ketahui bahwa hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, ini pengertian secara umum. Atau bisa juga kita gunakan sebagai kalimat definisi. Oh ya, kamu bisa menggunakan kata merupakan, ialah, itu boleh ya. Yang penting dia mengartikan sesuatu atau mendefinisikan sesuatu. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang di dalamnya terdapat penggambaran suatu objek yang didasarkan oleh karakteristik ataupun ciri-ciri khusus dari objek tersebut. Biasanya, ciri-ciri suatu objek bisa kita nilai karakteristiknya melalui panca indera. Nah, berikut contoh yang saya berikan.
Anjingku memiliki bulu yang lebat. Nah, di sana digambarkan bahwa anjing saya memiliki bulu yang lebat yang bisa kita lihat melalui panca indera yaitu mata. Kemudian, kata-katanya sangat tajam sekali sehingga menyayat hati. Nah, di sana kita bisa merasakan dengan menggunakan apa? Perasaan, panca indera juga ya. Atau bisa juga dengan menggunakan kalimat yang lainnya seperti aroma masakan ibu membangunkan tidurku. Nah, di sana ada indera penciuman ya. Itu merupakan kalimat deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat sederhana yang di dalamnya hanya ada satu pola kalimat saja. Nah, kalau kita berbicara tentang pola kalimat, berarti di dalamnya hanya ada SPOK atau SPO, atau juga bisa S sama P. Intinya, dalam satu pola kalimat itu ada S, ada P. Itu dinamakan kalimat. Adapun contohnya seperti berikut. Ibu memasak ikan di dapur. Nah, di sana pola kalimat yang kita gunakan adalah SPOK, satu kalimat. Oh ya, kalimat simpleks tidak ada kata penghubung. Tidak digunakan kata penghubung ataupun tanda koma. Karena apa? Karena kalimat sederhana yang hanya ada satu pola kalimat saja, itu simpleks. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu verba. Verba adalah kata kerja. Nah, dalam kalimat kompleks terdapat dua peristiwa atau dua kejadian, di mana kedua kejadian tersebut dipisahkan oleh tanda koma atau konjungsi. Konjungsi apa, Bu? Konjungsi adalah kata penghubung. Pasti kamu kelas 10 udah kenal apa itu konjungsi. Perlu kamu ketahui bahwa dalam kalimat kompleks dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kalimat kompleks parataktik dan kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks parataktik adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur dan memiliki makna yang sama atau sejajar. Adapun kata kunci yang bisa kita gunakan ke dalam kalimat kompleks parataktik yaitu dan atau sedangkan. Nah, ketiga kata kunci tersebut bisa kamu implementasikan ke dalam kalimat yang kamu buat. Misalnya, abangnya suka memakan sayur, sedangkan adiknya tidak. Nah, di sana ada kata sedangkan. Sedangkan merujuk kepada contoh kalimat kompleks parataktik. Udah paham ya? Selanjutnya, kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks hipotaktik adalah kebalikan dari kalimat kompleks parataktik, ya. Artinya apa, Bu? Kalimat kompleks hipotaktik adalah kalimat yang memiliki dua struktur dan memiliki makna yang tidak sejajar atau tidak sama. Kenapa? Berarti di dalamnya ada tingkatan-tingkatan. Adapun contoh kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menulis contoh kalimat kompleks hipotaktik yaitu jika, karena, sehingga. Jika, karena, sehingga adalah konjungsi. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa dalam kalimat kompleks bisa diselipkan oleh konjungsi. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat dua peristiwa atau dua kejadian. Jadi udah paham ya? Baik, sekian pembahasan kita mengenai ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum saya menutup perjumpaan kita, saya akan menyimpulkan atau menggarisbesarkan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Di antaranya yaitu 1. Penggunaan kata, frasa, nominah, verba. Yang kedua, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ketiga, penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Saya harap kalian memahaminya ya. Kalau seandainya kalian tidak paham atau ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Tentunya berikan komentar yang positif ya.
Nah, bagi kamu yang baru singgah ke channel saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan ya. Terima kasih.